Because there's a lot of rumors out there in the news, like I told you. Some of them say that the reason is because Coach Shin's being dictator. Dictator. Yeah, That's so not true. not true. Amazing. Sebelumnya boleh subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih. Because there's a lot of rumors out there in the news, like I told you. Some of them say that the reason is because Coach Shin's being dictator. Dictator. Yeah, That's so not true. not true. Amazing. I saw the news personally as well, and then the moment I saw the news, and the moment that I found out who this thing came from, I texted him directly. Also, you know who it came from. Yeah, it's all over the media. So Yeah, it's okay. I'm sorry, but Yeah. Mark Klopp said it, right? Yeah. It's all over the news. It's even in the Korean news as well. Yeah. His name is in the Korean news because of what he said, which isn't true. I texted him, And what is- brother, we are getting enough. And you're adding another lie to everything else that's going on. Really don't- You're the one and only player that lies in the media as a player, and they try to go against him without a reason, without lie. Why would you do that, man? Did he say why? He said there was something that went wrong in the translation. Nama gelandang Persib Bandung, Mark Klopp, tengah menjadi buah bibir netizen tanah air karena komentarnya tentang Shin Tae-yong. Mark Klopp sebenarnya menjadi salah satu pemain naturalisasi yang sempat dikagumi banyak fan sepak bola Indonesia. Namun sejak ribut-ribut pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI dengan alasan dinamika yang terjadi di internal timnas Indonesia, Mark Klopp pun turut bersuara. Akan tetapi sikap ex-pemain PSM Makassar itu dinilai memojokkan Shin Tae-yong. Netizen pun bereaksi keras atas pernyataan Mark Klopp yang menyebut Shin Tae-yong sebagai diktator kala menjabat pelatih timnas Indonesia. Mereka pun lantas mengorek kisah lama Mark Klopp perihal pernyataannya yang dianggap publik tanah air menjurus kebohongan. Lantas apa saja kebohongan Mark Klopp selama ini? Berikut ini deretan kebohongan yang pernah dilakukan Mark Klopp. 1. Tinggalkan Dundee alasan ingin pensiun. Kembali ke tahun 2020 lalu. Usai kontrak Klopp diperpanjang Dundee, namun ia berniat untuk bergabung PSM Makassar. Sehingga ia menyusun rencana agar dapat pergi dengan status bebas transfer. Ia pun berbohong kepada pelatih Dundee bahwa saat itu Klopp mengaku ingin pensiun dengan alasan keluarga. Ia pun pergi ke Indonesia dan bergabung PSM Makassar. Saya melihat ada pemain Belanda di sana dan pelatih di sana. Robert Alberts juga orang Belanda. Saya menjadi semakin bersemangat, tetapi ada satu masalah, kata Klopp. Saya bertemu manajer dan mengatakan kepadanya bahwa saya ingin pensiun. Aku kangen keluargaku, aku rindu kampung halaman. Lalu saya ke Amsterdam, kontrak saya di Dundee belum berakhir. Ketika di Amsterdam, saya mengemasi tas berisi barang-barang. Lalu kehidupan yang indah dimulai. Imbuhnya. 2. Mengaku keturunan Indonesia. Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI menyebut pihaknya tak ingin sembarangan memproses naturalisasi pemain seperti kasus Mark Klopp. Menurut Yunus Nusi, Mark Klopp tidak bisa membuktikan jika dirinya memiliki keturunan Indonesia saat proses naturalisasi dimulai. PSSI bergerak cepat memproses naturalisasi pemain yang punya darah Indonesia. Kami harus hati-hati melakukan hal tersebut, karena yang utama harus ada rekomendasi dari pelatih Shin Tae-yong. PSSI juga mengecek dokumen para pemain ini, apakah benar punya darah Indonesia. Karena bila dokumen tidak ada atau tidak diakui FIFA, bisa saja kasus Mark Klopp terulang. Lanjutnya,
Saat itu dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya keturunan Indonesia. Tuturnya menambahkan. 3. Sebut Shin Tae-yong diktator. Mark Klok sebagai pembohong. Saya komunikasi ke dia Mark Klok. Saya bilang cukup brother. Cukup sudah menyebarkan kebohongan. Anda satu-satunya pemain yang berbohong di media, kata Kim Jong Jin. Kita punya momen sangat bagus bersama-sama. Kita juga punya momen yang tidak baik bersama-sama. Tapi ini karya sepak bola. Saya tidak punya hati sakit atau apapun kepada dia, tapi cuma mau kasih good luck. Dan semoga ini keputusan terbaik buat sepak bola Indonesia. Itu yang penting. Lalu Klok tadi menyinggung, Klok berbicara mengenai memori. Memori apa sih yang mungkin yang terkenang selama memory? Mungkin memori yang baik. Mungkin pertama-tama dia panggil saya buat tim nasional. Mungkin semua tahu perjalanan saya. Dia sangat percaya Klok. Momen itu, waktu itu kita main Piala Asia, SEA Games juga, punya medal, memori di Kuwait, cetak penalti decisive buat Piala Asia. Ini memori sangat baik, dan saya selalu punya memori manis buat waktu itu. Dan tapi ya seperti saya bilang, ada juga memori yang tidak baik, tapi itu biasa ya. Pelajaran apa sih mungkin dari sosok pelatih Shin Tae-yong? Pelatih seperti apa mungkin di kita? Belajar apa? Mungkin yang saya belajar dari momen itu, speed of the game, keputusan dengan bola, one touch play, turning pass dan langsung gerak untuk third man. Mungkin ini adalah hal yang teknis saya belajar di tim nasional. Tapi saya juga belajar hal yang tidak baik yang saya membawa buat karir saya ke depannya. Dan ya, saya pikir itu. Apa yang tidak baik itu dari Shin Tae-yong apa? Mungkin dari momentum, dari komunikasi, dari bicaraan, dari pilihan. Saya pikir di sepak bola sekarang kita semua punya mungkin pemain dengan kualitas. Tapi apa yang paling bagus, ada juga man management. Untuk bicara dengan orang, untuk kasih kepercayaan diri kepada orang, untuk membawa atmosfernya selalu baik. Nah, mungkin ini saya lihat waktu itu kurang. Tapi ya seperti saya bilang, ada orang punya kualitas yang baik, mungkin ada orang punya kualitas yang tidak baik. Tapi ini pribadi kan, ini selalu we are not good in every aspect of the game.